Di suatu pagi yang suram di Prancis, upacara pemakaman baru saja usai. Para pelayat perlahan pergi, meninggalkan sebuah makam yang masih dipenuhi bunga. Namun seorang anak kecil tetap berdiri di sana, menaburkan bunga satu persatu dengan wajah penuh kesedihan. Matanya yang sayu menatap nisan ibunya, seakan jika ia tetap di sana, ibunya akan kembali. Tampak belum bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang paling ia cintai telah pergi untuk selamanya. Ayahnya, bernama Philippe Etienne, berdiri tak jauh dari sana. Dengan ekspresi dingin, ia mendekati putranya dan berkata, "Ayo pulang," dengan ekspresi datar. Sang anak yang bernama Alex menoleh sesaat, berharap mendapat pelukan atau sekadar kata-kata penghibur, tapi Philip hanya menatapnya datar. Tak ada kata-kata lembut, tak ada usaha untuk menguatkan. Ia hanya meminta untuk Alex pulang terlebih dahulu, sedangkan ia sendiri harus kembali ke kantor untuk menghadiri rapat penting. Alex hanya menurut, tanpa suara, tanpa protes, dan di dalam mobil dengan hati yang semakin kosong. Setahun telah berlalu, di sebuah pasar yang cukup ramai, seorang pria bernama Sami sibuk menawarkan dagangannya. Meski hanya memiliki satu tangan yang berfungsi, ia tak pernah menyerah. Ia tak meminta belas kasihan, ia mengandalkan kemampuannya berbicara untuk menarik pelanggan. Hari itu, ia menjual poci berkepala dua, barang aneh yang entah bagaimana berhasil menarik perhatian banyak orang. Dengan kepiawaiannya, dagangan Sami laris manis. Namun, kesuksesannya tak bertahan lama. Polisi tiba-tiba datang dan menyita semua barang dagangannya. Mereka menuduhnya menjual barang impor ilegal. Sami hanya bisa terdiam melihat jerih payahnya direnggut begitu saja. Saat kembali ke apartemen, kepalanya pusing memikirkan utang sebesar 3.000 euro yang harus ia lunasi. Semua uang tabungannya telah habis untuk membeli ratusan poci itu. Kecewa dan marah, ia bertanya-tanya, mengapa hidup selalu memperlakukan orang kecil sekejam ini? Tak lama kemudian, istrinya, Alice, pulang. Saat mendengar kejadian yang menimpa suaminya, wajahnya pun langsung ikut pucat. Mereka sedang butuh uang, bukan hanya untuk memperbaiki apartemen yang sudah tua, tapi juga untuk menyambut kelahiran anak pertama mereka. Sementara itu, di rumah yang jauh lebih megah, Alex duduk di meja makan bersama ayahnya. Sarapan tersaji dengan indah, tapi suasana di antara mereka terasa dingin. Philippe bertanya dengan nada datar, "Apa yang kau inginkan untuk ulang tahunmu yang ke-11?" Tanpa ragu, Alex menjawab, "Tidak ada." Sejak ibunya meninggal, senyum di wajahnya perlahan menghilang. Tak ada lagi hal yang membuatnya tertarik, tak ada satupun keinginan yang tersisa dalam dirinya. Di sisi lain, Sami mencoba mencari pekerjaan baru. Ia mendatangi sebuah agensi tenaga kerja dan bertanya, apakah ada lowongan yang bisa menerima orang dengan disabilitas. Setelah melihat daftar yang tersedia, staf agensi menemukan satu pekerjaan yang mungkin cocok untuknya sebagai petugas keamanan di pusat perbelanjaan. Tanpa pikir panjang, Sami menerima tawaran itu dan langsung mulai bekerja pada shift malam. Tu vas chercher un vrai travail. J'étais Iran, vous êtes vraiment cool, hein, c'est ça que j'apprécie. Allô, les routiers, quelqu'un m'entend? Non, sûr, je l'ai vu. Keesokan paginya, Alex datang ke mall bersama para pengawal dan direktur pusat perbelanjaan. Philippe telah menyewa seluruh mall hanya untuk putranya sebagai hadiah ulang tahun. Namun, di tengah-tengah berjalan, sesuatu di toko mainan menarik perhatian Alex. Bukan mainan mewah atau teknologi canggih, melainkan seorang pria yang tengah tertidur di depan billboard produk mall. Ya, itu adalah Sami. Saat Sami terbangun dan melihat direktur mall di depannya, ia panik. Dengan cepat, ia pura-pura sibuk bekerja, tapi celakanya, celananya malah tersangkut, membuatnya hampir jatuh. Para pengawal berusaha membantu, namun bukannya tenang. Sami justru tanpa sengaja meninju mereka dan bahkan menyemprotkan gas air mata ke udara. Kejadian itu membuat Alex tertawa untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama, tiba-tiba Alex menoleh ke direktur mal dan berkata, "Aku ingin membeli satpam itu." Direktur mal terkejut. Alex, manusia itu bukanlah barang yang bisa dibeli. Namun, Alex hanya menatapnya tajam. "Kalau begitu, aku akan bicara pada ayahku." Ancaman itu cukup membuat sang direktur panik. Tanpa pilihan lain, ia mengajak Sami bicara. "Dengar, ada tawaran kerja lembur untukmu. Temani Alex bermain seharian dan kau akan dibayar 1.000 euro. Sami terdiam. Jumlah itu terlalu besar untuk ditolak. Dengan berat hati, ia menerima tawaran tersebut. Namun, ketika ia kembali ke Alex, anak itu justru berkata, "Masukkan dia ke dalam kotak." "Tunggu apa?" Sami protes. "Bukannya aku cuma harus menemani main, kenapa aku harus masuk kotak? Aku ini manusia, bukan barang."
Direktur hanya menghela napas. Dengar, di Prancis, anak itu adalah bos dari segala bos. Berapapun yang kau minta, dia bisa bayar asalkan kau menurutinya. Sami berpikir sejenak, ia butuh uang untuk melunasi utangnya. Baiklah, tapi aku butuh 3.000 euro. Sepakat, jawab direktur tanpa ragu. Tak lama kemudian, Sami benar-benar dibungkus dan dikirim ke rumah Alex. Cadeau cool. Monsieur, dame. Ouvre. Il a pas l'air abîmé. Saat keluar dari kotak, Sami tertegun melihat kamar Alex. Pintu otomatis, koleksi mainan yang tak terhitung jumlahnya, dekorasi futuristik, semua terasa seperti dunia lain. Alex kemudian menariknya ke ruang bawah tanah. Sami kembali terkejut. Di sana ada arena bermain pribadi yang begitu lengkap. Mereka pun mulai bermain hoki meja. Awalnya Alex menang. Tapi ketika Sami mulai serius, ia berhasil membalikkan keadaan. Alex yang tak pernah kalah pun kesal dan mengajak Sami bermain permainan lain. Le salon de musique. Mon salon. La salle de cinéma. La cour carrée. Sementara itu, Philip baru saja pulang. Salah satu pengawalnya menunjukkan rekaman unboxing Sami yang dilakukan oleh Alex. Philip hanya menatap layar tanpa ekspresi dan berkata, hapus videonya, jika ini sampai tersebar bisa jadi masalah besar. Di ruang bermain, Sami dan Alex masih bermain kejar-kejaran. Saat Philip masuk ke ruangan, ia menyapa mereka dan mengajak makan bersama. Namun, meski segala hal tampak mewah di meja makan itu, Sami merasakan sesuatu yang janggal. Rumah ini begitu besar, tetapi rasanya kosong. Tak ada kehangatan, tak ada kebahagiaan. Dan untuk pertama kalinya, Sami menyadari sesuatu. Anak sultan kaya raya ini mungkin memiliki segalanya, tapi di dalam hatinya, ia justru kosong.